Bab 845. Pendahulu. Pendahulu 5 dimensi. Kuen tahu betul, tidak ada yang bisa membunuh pendahulu, entah itu 5 dimensi atau 4 dimensi. Selama dia tidak ingin mati, tidak ada yang bisa membuatnya mati. Karena dia tidak akan mati, lalu kemana dia pergi? Setelah beberapa saat, Kuen menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkan pertanyaan ini. Prioritasnya sekarang adalah kembali ke alam semesta 5 dimensi. Meskipun kembali akan berbahaya, tapi kembali berarti ada peluang lebih besar untuk menemukan tuannya. Pada saat ini, Kuen menarik kembali pikirannya. Dia melihat tidak jauh, Miley berdiri di kejauhan. Dengan pemulihan mata air kehidupan, cederanya pulih sangat cepat. Miley menatap guntur hitam itu. Menghindari ujung cahayanya, mencari celah, bunuh dengan satu pukulan. Setelah Miley merenung lama, dia tiba-tiba menebas ke depan, energi pedang merobek udara. Namun, sebelum energi pedang ini mendekati guntur hitam, pedang itu menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, guntur hitam tiba-tiba jatuh dari langit, kecepatannya sangat cepat. Kulit kepala Miley mati rasa, tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan berlari. Kecepatannya juga cepat, dalam sekejap mata dia menghilang di ujung langit. Kuen. Aura Miley menghilang, guntur hitam berhenti di udara, kemudian kembali ke posisi semula. Melihat guntur hitam tidak mengejar, Miley berhenti. Pada saat ini, Kuen muncul di sampingnya, Miley mencibir. Kuen memandang Miley, lanjutkan. Miley mengangguk, dia melihat guntur hitam, alisnya berkerut dalam. Kekuatan guntur hitam ini jauh melampaui dia, tidak mungkin bisa dengan melawan, tetapi jika tidak melawan, bagaimana bisa mengalahkannya? Pada saat ini, Kuen tiba-tiba mengeluarkan sepotong kayu sepanjang lengan, dia memandang Miley, potongan kayu ini, menurutmu di mana posisi yang lebih mudah untuk mematahkannya? Miley berkata, tentu saja di tengah. Bicara tentang ini, dia tercengang. Tengah. Pada saat ini, dia tiba-tiba sedikit mengerti. Celah. Berhadapan dengan musuh, jika bisa menemukan celahnya, bukankah itu mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha? Tentu saja iya. Miley menatap guntur hitam itu, apa celah dari guntur hitam ini? Kuen berkata, apa kamu tahu apa tingkatan alam pedang fana? Miley memandang Kuen, dan Kuen berkata pelan, yang disebut pedang fana sebenarnya adalah esensi, menembus esensi. Sama seperti kayu di tanganku, kamu baru saja mengatakan menggunakan tenaga di tengah mudah menghancurkannya. Itu benar. Tetapi jika kita melihat lebih jauh dan lebih teliti, kamu akan menemukan sebenarnya lebih mudah menghancurkannya dengan api. Tentu saja, perbedaan kekuatannya terlalu besar, menggunakan kekuatan apapun untuk melawan yang lemah. Tetapi saat yang lemah mengalahkan yang kuat, kamu harus menemukan cara untuk menggunakan kekuatanmu sendiri untuk menyerang kelemahan lawan. Setelah mengatakan itu, dia melihat tongkat kayu di tangannya, semuanya saling bergantung, misalnya, sepotong kayu di tanganku ini, jika orang biasa ingin mematahkannya, itu tidak mudah, jadi mereka akan memilih menggunakan pisau dan gergaji, dengan kapak, dengan api. Miley terdiam. Kuen berkata lagi, yang lemah melawan yang kuat, ada celah besar dalam kekuatan sendiri. Jika ingin bersikap gigih, itu bodoh. Kamu mengerti? Miley mengangguk, aku mengerti. Kuen melanjutkan, esensi, pedang fana sebenarnya mengacu pada esensi dari segala sesuatu. Tidak begitu mudah untuk memahami esensi dari segala sesuatu, tetapi kamu harus pergi ke arah ini. Miley tiba-tiba bertanya, wanita bergaun polos, apakah pedangnya pedang fana? Lebih dari itu. Kuen berkata dengan sungguh-sungguh,
dia pasti jauh melampaui tingkat fana dan sejauh mana, aku tidak tahu, aku tidak bisa berkomentar, karena aku tidak memenuhi syarat. Mile sedikit mengangguk, aku mengerti. Setelah berbicara, dia menatap petir dewa hitam di udara. Bagaimana bisa mengalahkan petir dewa hitam? Mile jatuh ke dalam pemikirannya. Celah. Dia tahu harus mencari celah, tapi celah ini tidak begitu mudah ditemukan. Quen melirik Mile dan tidak berbicara. Mile harus mengandalkan dirinya sendiri. Pada saat ini, mata Mile tiba-tiba menyala, ketemu. Quen memandang Mile, Mile tiba-tiba menghilang. Saat muncul kembali, dia sudah berada di langit. Pada saat ini, guntur dan kilat tiba-tiba jatuh. Tetapi pada saat ini, Mile menghilang langsung. Masuk ke alam kekosongan. Petir itu langsung berhenti di udara karena kehilangan sasarannya. Pada saat ini, Mile tiba-tiba muncul di belakang petir itu. Pada saat yang sama, dia menebas di atas petir itu dengan pedang. Boom! Guntur dan kilat bergetar hebat, Mile langsung terguncang terbang, tetapi begitu terbang, dia segera menghilang. Kabur lagi ke alam kekosongan. Guntur tercengang, pada saat ini, Mile tiba-tiba muncul di atas kepalanya dan menusuk lagi dengan pedang. Boom! Guntur bergetar hebat, cahaya guntur yang tak terhitung jumlahnya terombang-ambing dari segala arah. Mile terlempar terbang lagi, tetapi, seperti sebelumnya, baru saja terguncang terbang, dia memasuki alam kekosongan. Guntur terdiam sesaat, tiba-tiba, bergetar hebat, cahaya guntur tiba-tiba meletus, dalam sekejap, seluruh langit berubah menjadi ilusi. Mile berada di sebelah sambaran petir. Dia cukup terkejut saat ini, karena dia menemukan kekuatan sambaran petir itu tidak menyebabkan kerusakan serius padanya. Tentu saja, ruang hampa ini rusak, dia masih terpengaruh. Namun, sejauh menyangkut tubuh fisik, hampir tidak ada terpengaruh. Artinya, asalkan dia memasuki alam kekosongan, selama periode ini, dia setara dengan tak terkalahkan. Pada saat ini, dia benar-benar menyadari kengerian pedang tanpa batas ini. Teknik pedang Ni untuk pembunuh. Tentu saja dalam waktu singkat dia hanya bisa memainkan pedang tanpa batas paling banyak 3 kali, artinya dia hanya bisa masuk ke alam kekosongan sebanyak 3 kali dalam waktu yang singkat. Dan sekarang, alih-alih menyerang lagi, dia minggir dan mulai menyembuhkan luka. Tidak jauh di sana, guntur dan kilat masih mengamuk, terlihat sangat ganas. Dan begitulah, setelah sekitar setengah jam, guntur dan kilat berhenti. Dan pada saat ini, Mile tiba-tiba muncul di depannya lagi. Guntur dan kilat bergetar hebat dalam sekejap, cahaya guntur terombang-ambing, tetapi Mile menghilang lagi. Cahaya guntur terombang-ambing di langit berbintang. Seluruh langit berbintang langsung bergetar. Di bawah, Quen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tahu apa yang sedang Mile dilakukan. Menyiksa. Aku tidak bisa mengalahkanmu, tapi aku akan menyiksamu sampai mati. Harus dikatakan, ini juga sebuah cara. Dengan cara ini, Mile menyiksa sedikit demi sedikit. Selama periode ini, dia masih berhati-hati, karena kekuatan guntur ini terlalu kuat, dia tidak tahan sama sekali. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengandalkan penyiksaan, bukan menahan. Dulu, dia bertarung dengan orang-orang, mengandalkan pedang eter di tangannya dan tubuh fisik yang kuat, semua mainnya keras dan tangguh. Tapi sekarang, yang lemah melawan yang kuat, jadi dia tidak bisa bersikap keras lagi. Dan sekarang, petir itu menjadi semakin kesal kepadanya. Saat Mile sedang berkultivasi, di daerah yang tidak diketahui, seorang wanita berjalan perlahan di kehampaan. Wanita itu berambut putih perak, mungil, dan matanya tenang tetapi acuh tak acuh.
Entah berapa lama berlalu, dia tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, 3 orang tua tiba-tiba muncul di depan wanita itu. Ketiga orang tua itu berlutut dengan cepat. Orang tua yang memimpin berkata dengan suara gemetar, "Tuan, kamu sudah kembali." Mata wanita perlahan tertutup. Ceritakan tentang 5 dimensi yang sekarang. Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, sejak pendahulu menghilang, tatanan 5 dimensi tiba-tiba mulai kacau. Meskipun dunia surga itu tidak ada, tapi Tuan juga tahu, tanpa dukungan pendahulu, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengatur 5 dimensi. Bicara tentang ini, dia berhenti, kemudian menambahkan, sejauh yang kami tahu, dia mencari pendahulu selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada petunjuk. Setelah hening sejenak, wanita itu berkata lagi, bagaimana kekuatan dia sekarang? Orang tua itu menggelengkan kepala, tidak ada yang tahu, karena dia sudah lama tidak menunjukkan wajahnya. Wanita itu mengangguk, lanjut. Orang tua berkata, selain dia, penguasa dunia Welkin di bagian selatan juga mencari pendahulu. Dia bahkan lebih gila, untuk menemukan pendahulu, dia sudah memasuki dimensi kehampaan yang tidak diketahui, dan belum kembali. Dimensi kehampaan. Mendengar ini, mata wanita itu langsung menyipit. Itu adalah dimensi yang tidak diketahui, dan dalam sejarah, hanya 1 orang yang masuk dan keluar. Itu adalah pendahulu. Dan setelah dia keluar, dia berkata sambil tersenyum, dunia ini sungguh menakjubkan. Wanita itu berkata, bagaimana dengan Akademi Dimensi Luas? Orang tua berkata, pada awalnya, setelah pendahulu menghilang, mereka mencarinya, tetapi kemudian, Guardian, pemilik baru Akademi Dimensi Luas, tidak mencarinya lagi. Sebaliknya, dia mulai mencari menara penjara alam milik pendahulu dengan gila-gilaan. Master Lady Akademi Dimensi Luas masih mencarinya. Master Lady. Mendengar ini, wanita menatap orang tua itu. Apa tingkatan alamnya sekarang? Orang tua menggelengkan kepalanya, entahlah. Terakhir kali dia muncul 1000 tahun yang lalu, saat dia muncul di hutan kediaman peri, tempat pendahulu pernah tinggal. Saat itu, dia sedang mengendarai keledai kecil dan memegang sejumlah buku. Setelah hening sejenak, wanita berkata dengan pelan, dia masih tidak bisa melepaskannya. Orang tua itu ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, bawahan tidak mengerti, mengapa dia terus-menerus mencari pendahulu itu. Wanita berkata, saat dia berusia 6 tahun waktu itu, orang tuanya menemukan dia dilahirkan dengan kekurangan jiwa dan roh, mengalami keterbelakangan mental, tidak dapat berkultivasi selama sisa hidupnya. Kemudian dia ditinggalkan di kuburan massa, dan dibiarkan berjuang sendiri. Tapi pendahulu lewat, dan membawanya pergi, meskipun dia tidak memiliki roh dan jiwa, dia adalah orang yang paling berprestasi di sekte pendahulu. Jika dia suka bertarung, Tuan Akademi Dimensi Luas ini akan bukan Guardian itu. Orang tua mengangguk kecil. Master Lady ini memiliki prestise yang sangat tinggi di Akademi Dimensi Luas, tidak, harus dikatakan prestise di alam semesta 5 dimensi sangat tinggi. Karena dia tidak bertarung, dia baik kepada orang lain. Pada saat ini, orang tua itu tiba-tiba berkata, Tuan, kami telah mengetahui bahwa menara penjara alam ada di tangan seorang pemuda bernama Mileye di 4 dimensi. Mileye. Tiba-tiba ada fluktuasi di mata wanita itu, aku tahu. Orang tua berkata dengan sungguh-sungguh, Guardian siap untuk menyerang. Dengar-dengar targetnya bukan hanya pemuda Mile, tetapi juga seorang kultivator pedang wanita. Kali ini, mereka serius. Bicara sampai di sini, dia berhenti, kemudian berkata, Tuan, menara ini dapat membuka ruang buku semua makhluk. Oleh karena itu, bawahan membuat proposisi dugaan dan mengirim orang untuk pergi ke sana.
Selama Guardian mengambil tindakan pada kultivator pedang wanita, orang kita akan menyerang Mile. Saat itu, wanita itu tiba-tiba berkata, biarkan mereka kembali. Setelah berbicara, dia mengerutkan kening. Karena dia mengucapkan perkataan ini tanpa berpikir. Ini seperti insting. Orang tua sedikit tercengang, Tuan. Setelah hening sejenak, wanita itu berkata, biarkan mereka kembali. Orang tua melirik wanita itu, tidak berani membantah, sedikit mengangguk, dan kemudian diam-diam mundur. Setelah orang tua itu pergi, wanita itu membuka telapak tangannya, sesosok manusia kayu muncul di tangannya. Melihat sosok kayu di tangannya, sebuah adegan tiba-tiba muncul di benaknya. Wow, kakak, malam ini makan ikan. Ini enak. Kakak, kenapa kamu tidak makan? Kakak sudah makan. Lihat, perut besar. Kakak, kamu hanya memesan semangkuk mie. Aku sudah makan, lihat, perutku sangat besar. Kak, jika penyakitku ini tidak sembuh, saat aku mati, kamu bisa memasukkan abuku ke dalam tabung bambu kecil dan membawaku bersamamu. Aku ingin berada di sisimu selamanya, boleh? Jika tidak sembuh, kakak akan mati bersamamu. Kenapa? Kakak tidak ingin kamu sendirian di dunia lain. Bersambung.